Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Falhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari kita diberkahi oleh Allah, semoga langkah-langkah kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini tentang kapankah seorang imam itu boleh keluar atau masuk ke mihrabnya. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah atau hujrah kamarnya Rasulullah dengan masjid itu nempel. Jadi Rasulullah keluar rumah otomatis masuk masjid. Rasulullah keluar masjid otomatis masuk rumah. Itu pada sisi bagian depannya Masjid Nabawi. Jadi ada dua akses pintu yang ada pada rumah Rasulullah, akses langsung masjid dan akses keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan sabdanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika muazin pertama, jadi ada azan pertama, ada azan kedua. Jadi ketika muazin pertama selesai mengumandangkan azan, maka Rasulullah menyempatkan dulu sholat 2 rakaat, sholat sunat fajar. Ya, itu dilakukan sebelum sholat subuh. Dan ketika sholat fajar, ketika azan fajar, ya maksudnya adalah azan yang kedua, azan menunjukkan waktu masuknya waktu subuh, Rasulullah barulah keluar untuk maju ke dalam mihrabnya. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini menunjukkan kepada kita seorang imam itu boleh masuk ke mihrab ketika iqamah sudah dikumandangkan. Jadi apabila kita ada nih masjid, di samping masjid di bagian depan itu ada ruang imam, ada ruang DKM, dan ternyata kita melihat si imam itu kok keluarnya saat iqamah aja, kenapa tidak gabung dengan kita setelah azan, dia duduk dulu kayak dengan kita. Boleh nggak seorang imam itu keluarnya saat iqamah aja? Itu boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal demikian. Karena ibaratnya rumah Rasulullah, hujrahnya Rasulullah dengan mihrab itu ibarat kita ada mihrab masjid saat ini nempel dengan ruangnya imam, ruangnya khatib. Sama seperti demikian. Jadi kita tidak boleh berpikiran tidak baik kepada sang imam, imamnya imam yang sombong, tidak. Karena memang ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah keluar ke tempat mihrab salatnya ketika iqamah dikumandangkan. Imam Al-Qistilani dalam kitab beliau Irsyadus Sari ketika menjelaskan hadis tentang kapankah Rasulullah keluar atau masuk ke mihrabnya, Imam Qistilani mengatakan atau membuat satu bab manin tazar iqamah, bab tentang orang yang menunggu saatnya iqamah. Apa kata Imam Al-Qistilani? Hadza babun fi bayani man sami'al adzana wa intazar iqamatas shalah. Bab ini tentang menjelaskan orang yang mendengar azan lalu dia menunggu kapan qomat dilaksanakan. Yang dapat kita pahami dari ini, kata beliau, bahwa yang datang ke masjid atau masuk ke mihrab di saat iqamah itu adalah khusus bagi imam, bukan bagi makmum. Mengapa? Makmum itu sangat diutamakan cepat-cepat datang ke masjid, bahkan lebih diutamakan untuk stay berada pada shaf pertama. Bayangkan apabila jamaahnya banyak, kalau bukan buru-buru, kalau bukan lebih cepat datangnya, maka dia tidak akan mendapati shaf pertama. Artinya apa? Riwayat menjelaskan tentang keluarnya seseorang atau masuknya seorang ke masjid saat iqamah itu adalah khusus kepada imam, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh apabila di antara sahabat Rumi yang diamanahkan untuk menjadi imam, jangan merasa bersalah ketika dia baru keluar saat iqamah, dan itu boleh-boleh saja. Dan alangkah lebih afdal memang apabila dia sudah berada pada posisinya jauh-jauh sebelum iqamah dikumandangkan, dan kalau bisa seorang imam itu hadir ketika azan dikumandangkan, hadir di tempatnya, hadir bersama jamaah. Tapi yang pertama tadi tidak dilarang, hal itu boleh-boleh saja dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.